Video untuk mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi untuk Universitas Bayangkara Jaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Kali ini saya mau bahas mengenai authentication, authorization and accounting, dan access control. Saya bahas pertama-tama yaitu mengenai authentication atau autentikasi, yaitu sebuah verifikasi apakah seorang itu adalah orang yang berhak. Biasanya disingkat hanya dia menggunakan password, dapat diverifikasi apabila sudah terdaftar, dia dilakukan verifikasi terhadap user yang mengakses. Apabila password dan username itu sudah benar, maka yang bersangkutan dapat melakukan akses. Di dalam autentikasi terbagi menjadi dua komponen, yaitu identifikasi dan verifikasi. Identifikasi tentunya kita menggunakan username, sedangkan di verifikasi itu username dan password dia akan terbaca oleh server yang menentukan apakah yang bersangkutan dapat diberikan hak akses. Jenis-jenis autentikasi ada 3 jenis, yaitu mutual authentication, yaitu dilakukan bersama-sama antara server dan klien. Saya ambil contoh aja, pokoknya kita lagi melakukan Google Meet, ya, kita membuka Google Meet. Pada saat seorang guest atau seorang tamu atau seorang partisipan, dia akan masuk ke ruangan Google Meet, maka host akan melakukan verifikasi terhadap partisipan yang baru masuk. Itu jadi dua hal yang akan saling berhubungan. Yang satu meminta, yang satu menyetujui atau melakukan verifikasi. Yang kedua adalah multi-factor authentication. Biasanya ini adalah proses authentication dalam 3 lapis atau bahkan lebih. Misalnya orang sudah diberikan username dan password, tapi begitu username dan password selesai, maka akan dilakukan pertanyaan yang kedua, mungkin tanggal lahir, ini hanya contoh aja tanggal lahir, atau bisa juga mungkin kalau kita seperti lupa password yang ada di email, akan ditanya sesuai dengan apa yang dulu kita masukkan, pokoknya siapa nama ibu Anda atau siapa nama peliharaan, hewan peliharaan. Itu yang kedua. Atau kita juga lapis ketiga, bahkan lapis ketiga kita menggunakan captcha. Jadi sudah password, tanggal lahir, satu lagi captcha. Ini hanya contoh saja, yang jelas kalau multi-factor authentication itu lapis keamanannya bukan hanya username dan password, tapi ada sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan lanjutan. Yang ketiga adalah claim-based authentication. Ini terjadi apabila aplikasi yang dipakai atau jaringan yang dipakai dia memiliki platform yang berbeda. Ya, dia memiliki platform yang berbeda. Maunya ada 2 aplikasi. Aplikasi A dia akan diminta masuk ke aplikasi B, maka kita perlu autentikasi untuk bisa masuk ke aplikasi A ke aplikasi B. Yang jelas platform aplikasinya itu berbeda. Ya, ini adalah jenis authentication. Metodenya banyak sekali, autentifikasi, ya, metode banyak sekali, yaitu yang paling umum adalah kita menggunakan username password. Dia disingkat dengan Password Authentication Protocol, PAP. Atau kita juga sering melihat yaitu CAPTCHA, ya, atau cap di sini ya. Ini adalah kita masukkan sebuah kode yang ditentukan oleh sistem, yang kode itu akan selalu berubah. Atau kita menggunakan IAP. IAP itu biasanya digunakan hanya ini menggunakan sistem jaringan, jadi apabila kita masuk ke dalam satu area, maka kita sudah dapat melakukan akses tanpa harus username dan password. Atau LDAP, yaitu mengakses terhadap user-user yang dipercaya oleh sistem.
mungkin kita pakai MAC address yang ada atau MAC ID yang ada di PC. Begitu dia akses, dia bisa buka tanpa harus melakukan keamanan yang lain. Yang terakhir yaitu Kerebos. Kerebos ini sistem autentikasi tiket, ya, berbasis aplikasi tentunya. Jadi setiap kali kita akan melakukan akses, maka akan diberikan tiket. Tiket itu berisikan kode yang akan selalu berubah. Ya, itu hampir sama dengan CAPTCHA, tapi dia berupa sebuah tiket. Kalau tiket itu orangnya biasanya lebih teridentifikasi. Kalau CAPTCHA itu oleh sistem, tapi tiket dia akan masuk ke dalam database harusnya. Yang kedua tadi authentication, yang kedua adalah authorization. Authorization ini adalah menentukan apakah pengguna itu boleh masuk atau boleh akses ke dalam sistem atau tidak. Ya, biasanya ini adalah kelanjutan dari proses authentication yang sebelumnya kita bahas. Ini kelanjutan ini biasanya dilakukan oleh sistem. Ada dua konsep di dalam authorization, yaitu principle of least privilege. Dia mengacu pada penggunaan hak minimal yang dibutuhkan oleh sistem. Dia hubungannya dengan privilege, hak akses. Umpamanya seorang operator hanya bisa masukkan transaksi, tapi master data dia tidak bisa. Ini mengenai hak akses. Ada lagi principle separation of duties, yaitu penggunaan tugas untuk melindungi tugas atau proses, mengerjakan proses tugas yang lebih kecil tentunya. Dia lebih kecil lagi. Pokoknya hanya dia bisa mencetak atau hanya bisa read saja, itu adalah yang digunakan oleh authorization. Jadi kita diberi otorisasi. Yang jelas keduanya ini adalah setelah kita melakukan autentikasi, baru kita di authorization oleh sistem. Yang ketiga, tadi AA, yaitu accounting, yaitu proses melacak siapa yang menjadi sumber daya di lingkungan Anda. Artinya, semua kegiatan autentifikasi dan authorization semuanya dapat ditelusuri. Seperti halnya ini biasanya kita menggunakan log di dalam sebuah server. Jadi log itu berisikan orang-orang yang sudah pernah mengakses server. Atau kita di dalam jaringan kita menggunakan proxy. Kita juga bisa mengetahui user itu pernah mengakses apa saja. Kita juga bisa melacak apa saja yang sudah dieksekusi oleh user. Itu dalam sistem jaringan dikatakan sebagai accounting. Banyak sekali produk authentication, dan accounting, banyak sekali. Yang pertama dikatakan sebagai Radius, Remote Authentication Dial-in server user. Ini hanya digunakan untuk sistem akses remote biasanya antara aplikasi dan sistem jaringan. Ada lagi CATAX, yaitu Terminal Access Control System. Dia digunakan untuk sistem operasi yang unik, ya, sistem unik. Tapi jarang sekali jarang orang yang pakai karena ini sifatnya adalah sistem operasinya unik, sangat udah lama. Sekarang basicnya kan sudah tidak ke sana. Yang kedua adalah sebagai diameter. Produk diameter ini adalah kelanjutan dari sistem radius, ya. Tapi kendalanya banyak sekali yang diameter ini tidak langsung bisa kompatibel dengan sistem yang ada. Kalau gitu banyak mana yang banyak masih proses radius pakai dial up. Dari ketiganya itu AAA, authentication, kemudian authorization dan accounting, yang nanti akhirnya kita akan memberikan sebuah kontrol akses atau akses kontrol yang umumnya digunakan untuk melakukan otorisasi dari kebijakan-kebijakan di dalam sebuah sistem. Di dalam akses kontrol ada beberapa model. Yang pertama adalah mandatory access control. Dia membatasi akses subjek operasi apa
yang mungkin dilakukan. Ini hubungannya dengan tadi yang sudah authorization mengenai privilege. Ini adalah dikatakan sebagai privilege adalah hak akses, dikatakan sebagai mandatory access control. Yang kedua adalah modelnya yang kedua adalah discretionary access control. Dia membatasi objek-objek apa saja yang dia bisa masuk ke dalamnya. Ini hampir sama dengan privilege tadi. Yang ketiga adalah role based access control. Jadi ada aturan-aturan yang harus bisa dipenuhi. Umpamanya dia pada saat dia masuk, kemudian kita berikan kewenangan untuk melakukan akses, tapi pada event-event tertentu, ada waktu-waktu tertentu, sistem itu akan terputus atau user yang sudah masuk meninggalkan sistem dalam waktu sekian detik atau sekian menit, maka sistem itu akan terputus. Jadi seperti screen server. Ini adalah dikatakan sebagai access control, role based access control. Jadi ada 3 jenis. Demikian penjelasan dari sistem. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di presentasi saya, kemudian silahkan googling, kemudian kerjakan tugas, dan akhirnya terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.